Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memohon anugerah Tuhan, hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 30 ayat 1 dan 2. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Demikian firman Tuhan, tema renungan kita, hal-hal yang harus diingat umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran 30 berisi petunjuk-petunjuk penting bagi pelayan dan umat Tuhan dalam menjalani kehidupan mengikut Tuhan tiap-tiap hari. Mari kita belajar ada beberapa hal yang diingatkan oleh Tuhan. Pertama, ingatlah untuk selalu berdoa. Mezbah emas yang berada di depan tabir melambangkan pelayanan doa. Doa adalah sesuatu yang sangat serius. Doa adalah sesuatu yang khusus, sehingga tidak boleh memperlakukannya seperti hal yang biasa-biasa saja atau sebatas rutinitas. Doa adalah komunikasi atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Kedua, ingatlah selalu bahwa saudara sudah ditebus. Umat Israel tidak ditebus dengan membayar sejumlah uang. Begitu juga dengan kita sekarang ini, bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, yang kudus, yang tak bercacat dan bernoda. Tetapi membayar setengah sikal setiap tahun di dalam konteks bacaan kita menjadi peringatan tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka atau bagi umat Tuhan. Penebusan menjadi fondasi utama keimanan orang percaya. Oleh karena itu, kita hendaknya bersyukur dan menghargai karya penebusan yang Tuhan sudah kerjakan secara sempurna di dalam kehidupan kita. Kedatangan Kristus ke dunia adalah dalam rangka penebusan demi keselamatan kita, orang-orang yang berdosa. Yang ketiga, ingatlah untuk menjaga diri tetap bersih. Seperti para imam, kita dibasuh 1 kali saat penebusan. Maka ini disebut sebagai pengudusan secara definitif melalui pengorbanan Kristus, melalui pencurahan darahnya. Kita sudah dikuduskan. Tetapi kita juga harus tetap menjaga diri kita supaya tetap bersih di dalam langkah-langkah kita tiap-tiap hari. Ini disebut dengan istilah pengudusan progresif, bahwa kita harus mengalami progres, mengalami kemajuan di dalam kehidupan kita. Jika para imam saja bisa menjadi najis, bahkan ketika sedang melayani Tuhan di dalam kemah suci, lebih-lebih lagi kita ketika melayani di dunia yang jahat ini. Di lingkungan saja kita sering melihat peringatan, jagalah kebersihan. Maka terlebih lagi kita harus menjaga kebersihan atau kekudusan pribadi kita. Dan yang keempat, ingatlah untuk menghormati Roh Kudus. Minyak urapan yang kudus melambangkan kehadiran atau keberadaan Roh Kudus. Orang percaya haruslah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga memiliki kepekaan terhadap firman dan memiliki kemampuan untuk melawan dosa. Kita diminta agar tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita tidak mendukakan Roh Kudus. Keluaran 30 mengajarkan kita tentang pentingnya berdoa, pengorbanan, dan juga kekudusan serta penyerahan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Setiap tindakan kita, dari doa yang harum hingga persembahan kita, harus dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh hormat kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita di dalam kekudusan, dan agar hidup kita seperti minyak urapan dan dupa harum selalu memuliakan Tuhan. Marilah kita terus hidup dengan penuh penghormatan kepada kekudusan Allah dan senantiasa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita mengingat apa yang merupakan pesan Tuhan. Mari kita tetap
berdoa, hidup di dalam kekudusan sebagai orang tebusan, dan mari kita tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami memohon hikmat, kami memohon pencerahan, pertolongan Roh Kudus sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.